Setelah para tetua mundur jauh, sang kaisar segera memasang penghalang yang sangat kuat untuk memastikan percakapan selanjutnya tidak bocor. Di mata semua orang, kabut tebal mengepul di puncak gunung, menutupi sosok kaisar dan Nangongge, membuat mereka mustahil dideteksi dengan cara apapun. Oko, kamu bisa memberitahuku sekarang. Betapapun liciknya sang kaisar, dia tidak dapat menahan keinginannya untuk mendapatkan jawaban. Saudara laki-laki Nangong tidak mengatakannya secara langsung. Ia mencelupkan jarinya ke dalam teh di cangkir dan menulis dua kata di atas meja. Satu kata, mulai. Sesaat kemudian, ia menghilang. Kata lain, Heng. Noda air di meja hampir hilang, tidak meninggalkan jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Qi Heng. Jika nama ini sampai ke telinga banyak orang terkemuka yang hidup menyendiri di Tiongkok, mereka pasti akan terkejut dan pasti akan menimbulkan kehebohan. Namun, sang kaisar mengulanginya beberapa kali dalam benaknya, tetapi ia tidak memiliki kesan apapun. Emosinya tidak banyak berfluktuasi dan matanya tampak bingung. Jelaslah bahwa kaisar tidak mengenal orang ini. Buku-buku kuno yang tersimpan di Luo Shengsu hingga hari ini tidak mencatat orang ini. Tentu saja, sang kaisar tidak tahu apa arti kata Qi Heng. Jangan ungkapkan itu, Nangongge mengingatkan lagi. Permisi, siapa orang ini? Sang kaisar bingung, dan nadanya dipenuhi dengan nada memohon. Seorang pria hebat yang telah melampaui semua pria lain dalam sejarah. Nangongge tidak dapat menceritakan asal-usulnya secara spesifik, jadi dia terdiam beberapa saat, mengaguminya. Kaisar Qi Heng hidup setidaknya 10 juta tahun yang lalu. Dinasti yang didirikannya menguasai semua ras di Tiongkok, membangun sistem keseimbangan dan stabilitas yang sempurna, serta mendorong umat manusia ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, 9 langit terkoyak, dan tulang abadi pun tersingkap. Kelahiran daerah terlarang mempengaruhi hukum dan ketertiban semua alam di surga. Tak lama kemudian, dinasti agung yang dibangun Kaisar Qi Heng lenyap begitu saja, dan dunia kembali dilanda kekacauan. Ia sendiri dikabarkan dimakamkan di zona terlarang Zhangheng, dan kehidupan legendarisnya pun berakhir. Bagaimana orang-orang di generasi selanjutnya bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di era yang begitu kuno? Ini hanya beberapa kata, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya saat itu. Sang kaisar bersikap bijaksana dan tidak menyelidiki masalah itu lebih jauh. Jika saya mempelajari lebih banyak tentang buku-buku kuno dari berbagai tempat di masa mendatang, saya mungkin menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Apakah dia pendiri dinasti Zilian? Kaisar mengangkat isu-isu lain, dan saya pikir isu-isu tersebut tidak melibatkan hal-hal yang tabu. Agak ada hubungannya, tapi tidak signifikan. Nangongge menilai, namun, sedikit saja sudah cukup untuk membuat dinasti Zilian bangga. Siapakah sebenarnya leluhur yang bisa dipuji seperti itu oleh seorang pria? Ribuan keraguan memenuhi hati sang kaisar, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti daging dan darahnya, membuatnya sangat gatal. Bolehkah saya bertanya, apakah leluhur kita adalah Raja Zhengwu? Kaisar bertanya lagi. Ya, Nangongge mengangguk sedikit. Pertanyaan ini sama sekali tidak perlu. Untuk disebut sebagai orang hebat yang telah melampaui semua tokoh lain dalam sejarah, seseorang harus menjadi seorang kaisar, bukan sekadar kaisar biasa. Kaisar mengajukan pertanyaan itu karena ia ingin memperoleh jawaban yang pasti. Satu pertanyaan terakhir. Dari sudut pandangmu, jika kita membandingkan leluhur kita dengan Kaisar Agung Taiwei, siapa yang lebih kuat? Kedua dunia itu saling terhubung, jadi sang kaisar tentu saja mengetahui perbuatan Kaisar Taiwei dan memujanya sebagai dewa. Masing-masing telah berada di puncak selama jutaan tahun, jadi sulit untuk dibandingkan. Tapi kalau aku benar-benar ingin memberikan penilaian, kata Nangongge sambil berhenti sejenak, ekspresinya serius, mereka setara. Ledakan. Mendengar itu, saya seperti tersambar petir. Sang kaisar terkejut dan tertegun. Seiring dengan perubahan zaman, perilaku Kaisar Taiwei bukan lagi rahasia yang tabu, dan dia begitu berkuasa sehingga banyak kaisar tidak dapat mengejarnya. Orang seperti itu, aku tidak pernah menyangka kalau nenek moyangku bisa dibandingkan dengannya. Menakjubkan, nenek moyang klan kita sebenarnya adalah eksistensi yang tak tertandingi. Hanya itu yang ingin kukatakan. Nangongge tidak ingin melanjutkan percakapan, takut hukum Dao Agung akan mendeteksinya dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ketika waktunya tepat, jejak sejarah yang berdebu akan terungkap. Ketika era kemakmuran tiba, tahun-tahun terlarang itu dengan sendirinya akan memudar dan muncul di depan mata dunia. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah memberitahuku. Huang Yu menahan suasana hatinya yang gelisah, segera berdiri, dan membungkuk pada Nangongge sebagai tanda hormat. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Nangongge melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Tubuh Huang Yu tiba-tiba bergetar setelah menyadarinya. Kekuatan penghalang belum terangkat, bagaimana sang pangeran bisa pergi? Penghalang ini cukup untuk menutup 7 langkah jembatan ilahi yang perkasa.
Namun, Nangongge mengabaikan batasan penghalang dan melangkah keluar tanpa halangan apapun. Bakat yang tak tertandingi, melampaui akal sehat. Setelah waktu yang lama, Huang Yu berseru kaget, dan kekagumannya pada Nangongge menjadi semakin kuat. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menghancurkan penghalang itu. Para tetua suku datang dan menanyakan keadaannya. Ini masalah keselamatan dinasti, jadi tidak ada diskusi lebih lanjut yang diperbolehkan. Kaisar menyadari keseriusan masalah ini dan tidak berani mempertaruhkan nasib dinasti Zilian. Begitu hukuman surgawi datang, konsekuensinya akan tak tertahankan. Meskipun para tetua sangat penasaran, setelah mendengar ini, mereka terpaksa mengurungkan niatnya, berhenti bertanya, dan tetap diam. Setelah kembali, Kaisar segera mengirim orang kepercayaannya ke Shenzhou untuk mencari berbagai buku kuno dan teks rahasia, semakin tua semakin baik. Adapun hal-hal lainnya, tidak disebutkan untuk mencegah timbulnya masalah. Setelah menerima perintah, orang kepercayaan itu mengambil sejumlah besar sumber daya dan segera melakukannya. Iklan oleh Pub Future. Luo Shengsu, Dinasti Fana. Yu Cheng, Penginapan Miaofu. Seorang wanita tua berpakaian sederhana duduk di pintu penginapan, menatap langit dengan mata berawan, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Orang ini tak lain adalah kepala penginapan, Nona Miao saat itu. Bagi seorang pendeta, puluhan tahun menyendiri hanyalah sekejap mata. Namun bagi manusia, itu hanyalah setengahnya. Masa muda telah berlalu, kecantikan pun memudar. Gadis Miao yang keriput bersandar di kursi kayu, mengagumi matahari terbenam dan meninjau kembali kehidupannya. Dia benar-benar tidak akan kembali. Gadis Miao mengeluarkan dompetnya yang agak menguning dan lusuh, lalu berbicara pada dirinya sendiri. Dahulu kala, Chen Qingyuan bertemu dengannya lagi, minum bersamanya, dan berbicara tentang masa lalu. Setelah mereka berpisah, Chen Qingyuan tidak ada lagi dalam pikirannya. Dia sering bepergian keluar, melihat pemandangan di berbagai tempat, dan akhirnya kembali ke kampung halamannya, tempat dia menjalankan bisnis lamanya dan tidak pernah menikah. Dia membuat pengaturan yang jelas untuk urusannya setelah kematiannya. Jika dia meninggal, mintalah seseorang yang Anda percaya untuk menjual penginapan tersebut dan gunakan uangnya untuk membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Nona, sudah larut malam, mengapa Anda masih duduk di luar? Dalam keadaan tak sadarkan diri, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga gadis Miao, suara itu hanya ada dalam ingatannya, bagaikan mimpi. Gadis Miao yang mengantuk tiba-tiba bangkit, mengerahkan seluruh tenaganya, perlahan membuka matanya, dan menatap pemuda yang datang dari kejauhan. Pemuda itu mengenakan kain kasar yang telah ditambal beberapa kali dan memegang semangkuk bubur kosong di tangannya. Dia kembali. Gadis Miao tersenyum. Fantasi sebelum kematian seseorang seharusnya menjadi momen yang paling indah. Nona Miao tak lagi punya tenaga untuk mengatakan yang benar atau yang salah. Ia hanya tersenyum bodoh, kerutan di wajahnya semakin rapat, dan samar-samar terlihat bayangan masa mudanya. Dia tampak berdiri dan melangkah ke arah sosok yang kabur itu, sambil mengumpat dan menguliahi tanpa henti. Di luar penginapan, gadis Miao duduk diam dengan kepala tertunduk, mata terpejam, dan senyum di bibirnya. Keesokan harinya, penginapan ditutup selama sehari untuk menyelenggarakan pemakaman. Berdasarkan petunjuk Nona Miao sebelum kematiannya, dia dikubur jauh di dalam hutan bambu di luar kota. Sebuah gundukan tanah kecil berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Pemilik penginapan mendirikan sebuah monumen untuknya. Nama yang terukir pada monumen itu adalah Miao Wei. Setelah yang lain bubar, lelaki kuat yang telah diam-diam melindunginya selama puluhan tahun muncul di depan makam, menatapnya dalam-dalam, dan mendesah, "Aduh. Dengan puluhan dari mereka yang diam-diam melindungiku, aku mulai memiliki perasaan terhadap mereka dan menganggap mereka sebagai saudaraku." Berkali-kali ia berusaha membimbing dan mengajaknya menekuni jalan kultivasi, tetapi selalu ditolak. Mungkin, dengan kecerdasan Nona Miao, dia seharusnya bisa menebak bahwa Chen Qingyuan bukanlah orang biasa, kalau tidak, bagaimana mungkin dia terus-menerus menghadapi nasib abadi yang aneh. Setiap kali saya menemui sedikit masalah, masalah itu selalu terpecahkan secara misterius dan saya tidak dapat menemukan alasannya. Dia tidak ingin hidup lama di dunia ini. Saya baru hidup kurang dari 100 tahun dan saya sudah lelah. Sudah waktunya tidur nyenyak. Kehidupan gadis Miao berakhir sempurna di sini. Selamat tinggal, gadis. Daneng berdiri di depan makam, menawarkan segelas anggur, dan berbalik untuk pergi. Saat senja, Nona Miao sering memandang cakrawala, seolah menantikan kedatangan seseorang. Di mata pria perkasa ini, ia diperintahkan oleh sang pangeran untuk datang dan melindunginya, dan Nona Miao pasti sedang menunggunya. Tanpa mereka sadari, itu bukanlah sang pangeran, melainkan Chen Qingyuan. Angin sepoi-sepoi bertiup dari kedalaman hutan bambu, menimbulkan suara gemerisik yang tenang dan menyenangkan di telinga.
Barangkali pikiran Nona Miao berubah menjadi benang sutra tak kasat mata, larut dalam angin, dan melayang pergi, untuk melihat apakah mereka dapat bertiup ke suatu sudut dunia dan dengan lembut mengacak-acak rambut orang yang dirindukannya. Titik 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 titik. Padang belantara utara, Qingzhou. Beberapa waktu lalu, terjadi kekacauan di sekte tersebut. Zhu Wulang ada di sini. Dia mengenakan kemeja hijau dan tampak tampan. Dia memperkenalkan dirinya dan mengeluarkan surat yang telah disiapkannya sejak lama, yang mengejutkan semua orang dan membuat mereka bersorak. Surat itu ditulis oleh Nang Hongge, membuktikan identitasnya. Setelah penyelidikan dan pemeriksaan, dan dengan surat dari pangeran, identitasnya dikonfirmasi. Selain itu, pemimpin sekte Lin Changsheng mengetahui tentang Zhu Wulang karena Chen Qingyuan telah menyebutkannya sebelum dia mengasingkan diri. Instruksi pribadi. Yang lebih mengejutkan lagi, Zhu Wulang bukan murid biasa hanya dalam nama saja, melainkan murid langsung yang memenuhi syarat untuk mewarisi jubah dan tradisi sang guru. Identitas ini membuat banyak orang iri. Tang Wan'er dan Yun Qingmo, yang awalnya berpikir untuk bersaing memperebutkan posisi kakak-kakak senior mereka, benar-benar tercengang. Tang Wan'er baik-baik saja. Bagaimanapun, menjadi murid Chen Qingyuan adalah berkah yang telah ia peroleh selama bergenerasi-generasi. Ia segera melangkah maju untuk memberi hormat, menyapanya dengan hormat, "Salam, kakak senior." Yun Qingmo merasa tertekan. Ia selalu berpikir bahwa ia bisa menjadi murid tertua, tetapi ia tidak pernah menyangka situasinya akan seperti ini. Yun Qingmo segera menenangkan diri dan merasa tidak boleh bersikap kasar, jadi dia membungkuk dan berkata, "Kakak senior. Terlepas dari kapan seorang murid terdaftar memasuki sekte, generasinya lebih rendah daripada murid langsung. Mereka setara dengan pekerja kasar dan pengikut inti sekte, dan perlakuan terhadap mereka tentu saja tidak sama." Halo, Zhu Wulang memberi penghormatan satu per satu. Puluhan tahun yang lalu, ia dibuang ke wilayah selatan oleh Nang Hongge. Sendirian, ia melintasi gunung dan lautan, bahkan lautan berbintang, sebelum akhirnya tiba di Qingzhou. Selama masa ini, ia banyak menderita dan belajar banyak. Aku tidak pernah menyangka kalau majikanku adalah orang paling berkuasa di dunia. Dalam ingatan Zhu Wulang, gurunya tidak pernah bertindak. Ia tampak lesu sepanjang hari, tanpa fluktuasi dalam kultivasinya. Tidak ada orang kedua seperti dia yang merupakan dewa perang tiada taraf yang dapat menyaingi kaisar dengan tubuh fananya. Butuh waktu lama bagi Zhu Wulang untuk tenang dan menerima kenyataan ini. Setelah kejutan, tekanannya bertambah. Di masa mendatang, aku harus giat berlatih dan tidak boleh mempermalukan mentorku. Jika tidak, tidak ada yang dapat menebus dosa tersebut. Setelah mendengar bahwa Yang Mulia telah menerima murid pribadi, para sesepuh tamu maju ke depan dan memberikan hadiah-hadiah yang berlimpah sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka. Zhu Wulang ingin menolak, tetapi gurunya, Lin Changsheng, menatapnya, jadi dia menerimanya. Ia kemudian membungkuk kepada setiap tetua untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pemberian dari orang yang lebih tua tidak boleh ditolak. Karena kita adalah keluarga, tidak perlu ada jarak yang terlalu jauh. Lin Changsheng tentu saja juga menyiapkan hadiah, jubah tingkat suci, yang kemampuan pertahanannya terbukti dengan sendirinya. Masalah ini telah menjadi topik hangat selama beberapa waktu, dan semua orang mendiskusikan mengapa sang guru telah mengubah kepribadiannya. Beliau bahkan baru-baru ini menerima 3 murid, sungguh luar biasa. Beberapa pemuda berbakat ingin sekali diperhatikan oleh Chen Qingyuan, berharap untuk diajar olehnya secara pribadi, atau bahkan menjadi murid terdaftar yang melakukan pekerjaan serabutan. Selama saya bisa mendapatkan sedikit bimbingan dari Yang Mulia, itu akan sangat membantu praktik saya di masa mendatang dan membantu saya menghindari jalan memutar. Chen Qingyuan hanya memperhatikan kata, takdir, dan tidak mempertimbangkan bakat apapun. Jika kita ditakdirkan bersama, kita akan menjadi guru dan murid. Kalau takdir sudah tidak ada, kamu tidak akan bisa melepaskannya meski bersujud ribuan kali. Sekte Qing berkembang pesat dan pasti akan semakin makmur di masa depan. Sulit untuk mengatakannya. Ingatlah, meskipun Yang Mulia telah kembali, fondasinya telah runtuh, ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai puncak. Pertempuran di area terlarang tahun itu adalah momen terakhir kejayaan Yang Mulia. Bahkan jika Yang Mulia kehilangan kekuatan untuk menekan dunia yang tak terhitung jumlahnya, Sekte Qing masih memiliki guru-guru yang tak tertandingi seperti Chang Geng Sword Immortal, dan tidak akan melemah. Sang Pedang Abadi dan yang lainnya menjadi pejabat tamu Qingzhou berkat Yang Mulia. Kini setelah Yang Mulia jatuh ke dunia fana, prestise beliau mungkin akan berkurang, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Juga, orang-orang di seluruh dunia sedang mendiskusikan urusan Sekte Qing dan khawatir tentang situasi terkini Chen Qingyuan. Beberapa orang mengatakan bahwa meskipun Chen Qingyuan telah kembali, kekuatannya hanya 1/10 dari sebelumnya, jadi dia tidak berani muncul. Dia bersembunyi di sudut sekte dan mencoba menunda perkembangan Qingzhou.
Beberapa orang mengatakan bahwa Chen Qingyuan kemungkinan besar tidak dapat menahan luka serius yang disebabkan oleh hancurnya fondasinya dan meninggal dunia secara tiba-tiba. Beberapa orang juga mengatakan bahwa meskipun Sekte Qing tampaknya sangat makmur dan kuat, semuanya dangkal dan tidak stabil. Para tetua tamu dengan kultivasi mendalam semuanya ada di sini karena Tuan, dan bukan bakat yang dikembangkan oleh Sekte Qing sendiri. Jika Tuan menjadi masa lalu, siapa yang bisa menekan para tetua tamu? Siapa yang bisa menstabilkan situasi? Hal-hal ini tidaklah menakutkan, hal-hal ini memang benar. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Chen Qingyuan, Sekte Qing telah mengandalkan sisa prestise Chen Qingyuan untuk menjaga stabilitas dalam beberapa tahun terakhir. Seiring waktu, 3 hingga 5.000 tahun kemudian, situasi pasti akan berubah, dengan kepergian pejabat tamu dan bahkan kerusuhan sipil. Ledakan. Dari sebuah ruangan rahasia, beberapa suara yang dalam dan keras terdengar, mengguncang tanah. Tetua yang menjaga daerah itu segera merasakan apa yang terjadi dan bergegas untuk menyelidiki. Begitu tiba, ia melihat sesosok tubuh. Awalnya ia terkejut, lalu diliputi kegembiraan. Ia membungkuk dan dengan hormat menyapa, "Salam, guru muda." Ruang rahasia terbuka, dan Chen Qingyuan, mengenakan kain abu-abu muda, berjalan keluar perlahan. Chen Qingyuan keluar dari pengasingannya, tanpa kultivasi sama sekali. Rambutnya tumbuh beberapa helai lagi, dan kerutan di wajahnya tampak semakin jelas. Ia tampak seperti naga berusia senja, agung, bahkan tanpa amarah. Ketika berita ini keluar, Sekte Qing sangat terkejut, dan banyak pejabat tinggi datang untuk meminta nasihat. Chen Qingyuan menanggapi kata-kata keprihatinan semua orang dengan senyuman. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, ia meminta semua orang untuk melanjutkan urusannya masing-masing dan tidak berkerumun. Setelah mengantar pergi kelompok tetua ini, sebelum mereka sempat beristirahat, orang lain datang berkunjung. Menguasai. Di luar pintu, lembu tua dengan garis keturunan yang berubah berdiri di sana, gugup dan penuh hormat, memanggil dengan lembut. Memasuki. Suara Chen Qingyuan jatuh. Setelah mendapat izin, lembu tua itu gemetar saat melewati ambang pintu dan berjalan menuju halaman depan, menundukkan kepalanya dan hanya berani melirik dari sudut matanya. Semenjak mengetahui jati diri dan latar belakang tuannya, lembu tua itu menjadi sangat gugup dan gelisah, takut kalau ia berbuat salah, ia akan ditinggalkan tuannya. Anak sapi itu memberi salam kepada tuannya. Sapi tua itu berhenti di luar paviliun kuno, berlutut di tanah dengan kaki depannya dan bersujud. Di paviliun di halaman depan, Chen Qingyuan sedang menyesap teh sendirian. Ia melirik lembu kuning tua yang datang. Melihat perubahan pada tubuhnya, ia sama sekali tidak terkejut. Ia berkata dengan tenang, "Bangun. Apakah kau terbiasa tinggal di Qingzhou?" "Itu kebiasaan." Sapi tua itu berdiri dan mengangguk, sambil berkata, "Kalau bukan karena kebaikan hati Tuan, aku takkan pernah punya hari." "Baiklah, jangan terlalu sopan." Chen Qingyuan melihat sapi kuning tua menyembunyikan sesuatu dan bertanya, "Selain memberi hormat, apa lagi yang ingin kau lakukan kali ini?" "Ada beberapa hal yang ingin aku jelaskan kepada guru," kata lembu tua itu dengan suara rendah. "Bicaralah." Chen Qingyuan mengucapkan ini dengan penuh keagungan, dan tidak akan menoleransi ketidakpatuhan apapun. "Sebelumnya, aku bergabung dengan Sekte Penjinak Binatang." Setelah ragu sejenak, lembu tua itu pun menceritakan pengalamannya sendiri. Singkatnya, ia jatuh cinta pada seekor sapi muda dari Sekte Penjinak Binatang dan ingin menikahinya. Namun, sapi tua itu tidak berani bertindak sendiri dan datang untuk melaporkan hal ini. Sekte Penjinak Binatang rela mengesampingkan harga diri mereka dan bahkan memperlakukan orang bodoh sepertimu dengan sopan. Chen Qingyuan segera mengerti alasannya dan terkekeh. Semuanya berkat sang guru. Meskipun lembu tua agak canggung, ia masih tahu beberapa hal. "Jika kalian benar-benar saling menyukai, tak ada salahnya menjadi pasangan Tao," Chen Qingyuan merenung. Mendengar hal itu, lembu tua itu sangat gembira dan bersujud lagi, "Terima kasih, guru. Kamu bisa berteman dengan Sekte Penjinak Binatang, tapi kamu harus menangani situasinya sendiri." Chen Qingyuan tidak ingin Sekte Penjinak Binatang memanfaatkan namanya untuk menimbulkan masalah. Ia ingin berinteraksi dengan mereka secara normal dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. "Baik, Tuan." Sapi tua itu mengingat kata-kata itu dan bertanya kepada Tuan muda apa artinya beberapa hari kemudian. "Turun." Chen Qingyuan melambaikan tangannya dengan ringan. Sapi tua itu tidak langsung pergi. Ia ragu-ragu dan tampak ragu untuk berbicara. Apalagi, melihat ini, Chen Qingyuan meliriknya. "Guru, saya sudah mencapai pencerahan spiritual. Bisakah saya bertransformasi?" Sapi tua itu menundukkan kepalanya dan meminta nasihat. "Dasar bodoh. Kau bertanya hal sepele seperti transformasi." Chen Qingyuan tersenyum tak berdaya dan mengumpat, "Kau bodoh sekali, kau tak ada harapan. Aku ini tunggangan. Kalau aku berubah, aku khawatir tuanku tidak akan menyukainya." Sejujurnya, Lao Huangniu sangat jelas tentang identitas dan posisinya.
Sebagai tunggangan, ia harus mempertahankan bentuk dan penampilan aslinya, meskipun tidak ditunggangi oleh tuannya. Bodoh, tegur Chen Qingyuan sambil tersenyum, aku setuju kau bisa berubah. Terima kasih, guru. Kemudian, lembu tua itu bersukacita dan bersujud lagi. Ia sangat memperhatikan tata krama dan tidak berani bertindak sembarangan. Enyah, kata Chen Qingyuan. Ya, tuan. Sapi tua itu meringkuk seperti bola, mengalirkan energi spiritualnya, mendorong tubuhnya yang besar, dan berguling meninggalkan halaman megah ini di sepanjang jalan marmer putih. Petik 2. Chen Qingyuan tak kuasa menahan tawa melihat pemandangan ini, bergumam dalam hati, katanya dia bodoh, tapi dia pandai menyanjung. Begitu lembu tua itu meninggalkan rumah, Zhu Wulang pun tiba. Salam, guru. Zhu Wulang melangkah masuk, membungkuk dan berbicara dengan hormat. Ya, Chen Qingyuan mengangguk. Sang guru dan murid berbincang sejenak dan menjadi akrab. Setengah jam kemudian, Zhu Wulang membungkuk dan berpamitan. Akhirnya sunyi dan saya akhirnya bisa tenang sejenak. Retret ini cukup membuahkan hasil. Meskipun fondasinya tidak diperbaiki secara langsung, masih ada harapan. Jalan di depan masih panjang. Saya butuh beberapa barang, saya ingin tahu apakah saya bisa menemukannya. Mengikuti bimbingan Liang Yi Sang Xuanjing, Chen Qingyuan menentukan arahnya. Memperbaiki fondasi bukanlah tugas mudah, dan selalu membutuhkan bantuan eksternal. Setelah mengumpulkan 4 harta khusus dari langit dan bumi, Chen Qingyuan dapat memurnikan bahan-bahan ke dalam tubuhnya dan membangun kembali fondasinya. Setelah menunggu beberapa hari, saya bersiap untuk keluar. Kultivasi Chen Qingyuan sekarang benar-benar sia-sia. Terlalu berbahaya baginya untuk keluar sendirian, dan dia tidak bisa pergi jauh. Namun, Anda harus menemukan pelindung yang cocok. Ada begitu banyak tetua tamu di Qingzhong, dan mereka semua bersedia mengikutinya hanya dengan sepatah kata dari Chen Qingyuan. Chen Qingyuan sudah punya rencana dalam pikirannya. Dia keluar dari rumah sakit dan mengetuk lonceng angin seukuran kepalan tangan yang tergantung di dinding dekat pintu. Ding ling ling, lonceng angin mengeluarkan suara jernih yang dapat didengar dari jauh. Setelah beberapa saat, seekor burung bangau muncul dari lautan awan, mendarat di depan Chen Qingyuan, dan merangkak di tanah. Derek itu begitu besar hingga mampu mengangkut seseorang. Puluhan burung bangau muncul dari lautan awan. Mereka mendengar lonceng dan segera datang, tetapi mereka disusul oleh yang lain dan tampak sedih. Kian, Chen Qingyuan berdiri di belakang Derek dan berbicara dengan lembut. Burung bangau itu melenguh pelan, seolah mengekspresikan kegembiraan, lalu perlahan berdiri. Cahaya misterius yang transparan menyelimuti seluruh tubuhnya, memastikan Chen Qingyuan tidak terpengaruh oleh badai. Kemudian, burung bangau itu mengepakkan sayapnya beberapa kali, terbang ke udara, dan membawa Chen Qingyuan ke tujuannya. Tak lama kemudian, kami tiba di suatu tempat yang tenang dan elegan. Gunung-gunungnya menjulang tinggi dan awan-awannya tebal. Ada sebuah kuil jauh di dalam hutan, muncul dan menghilang. Chen Qingyuan menatap ke arah istana dan berkata dengan lantang, Saudara Yan, jangan salahkan aku karena datang ke sini tanpa diundang. Merasa ada yang datang, dan ternyata itu adalah Chen Qingyuan yang baru saja keluar dari pengasingannya, si juru masak tua itu pun segera berhenti bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya, dan segera muncul. Tamu yang terhormat, juru masak tua yang tinggal di sini adalah seorang kaisar sejati. Melihat Chen Qingyuan datang, ia sangat terkejut dan berkata dengan nada terkejut, silakan masuk cepat. Keluarlah untuk menyapa mereka dan sajikan teh untuk mereka. Keduanya duduk di sebuah ruangan yang elegan. Si juru masak tua bertukar basa-basi, lalu menatap curiga ke belakang kepalanya, ada yang bisa saya bantu? Saya punya sesuatu untuk diminta. Chen Qingyuan menjelaskan tujuannya, saya berencana untuk bepergian, tetapi kesehatan saya sedang sangat buruk saat ini, jadi saya ingin mengundang rekan-rekan Tao untuk ikut dengan saya. Saya ingin menemani Yang Mulia. Si juru masak tua setuju tanpa ragu. Kita panggil saja sesama Taois seperti saat pertama kali bertemu. Tidak perlu begitu. Chen Qingyuan secara khusus mengundang koki tua itu, berharap dapat mencicipi berbagai hidangan lezat di sepanjang perjalanan. Terlebih lagi, kemampuan koki tua itu tak tertandingi, jadi kecuali ada makhluk mengerikan yang mengganggu, tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Pak Yan, apakah di halaman rumahmu ada sayur-sayuran? Ketika Chen Qingyuan datang, dia melihat sekilas kebun sayur di halaman depan dan mengangguk. Saya tidak ada kegiatan apapun, jadi saya hanya ingin menghabiskan waktu. Nama asli koki tua itu adalah Yan Ze. Satu-satunya kecintaannya dalam hidup adalah memasak makanan lezat. Soal kekuasaan dan perempuan, ia tak peduli. Bisakah saya makan sekarang? Ketika dia mengatakan ini, sudut mulut Chen Qingyuan sedikit terangkat. Tentu, si juru masak tua tertawa dan langsung berdiri, siap pergi ke kebun sayur dan memasak 2 hidangan untuk Chen Qingyuan sebagai pendamping anggurnya. Tunggu, saya bisa menunggu. Chen Qingyuan mengangguk dan berbalik melihat pemandangan di luar jendela.
Sesaat kemudian, koki tua itu datang membawa 2 hidangan dan meletakkannya di atas meja. Tiba-tiba aromanya memenuhi hidungku, menggugah selera makanku. Ada anggur. Chen Qingyuan mengambil sumpitnya dan menggigitnya. Rasanya tetap lezat. Keterampilan memasak seperti ini jarang ditemukan di dunia. Memiliki. Koki tua itu telah menyiapkan makanan dan mengeluarkan beberapa kendi anggur berkualitas. Dia datang ke pintu dengan tangan kosong, minum dan makan tanpa rasa hormat, sungguh tidak tahu malu. Namun, keduanya tidak mempedulikan hal itu. Hanya karena kesempatan Tao yang diberikan Chen Qingyuan, koki tua itu dengan senang hati memasak untuknya seumur hidup. Terlebih lagi, ia sangat senang karena masakannya sangat disukai Chen Qingyuan. Kamu mau pergi kemana? Setelah minum beberapa cangkir, koki tua itu berbicara tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya mencari 4 hal. Chen Qingyuan menggigit hidangan itu, meletakkan sumpitnya, menatapnya dengan ekspresi serius. Apa? Si juru masak tua merasa sedikit penasaran. Kayu jiwa 9 kesengsaraan, rumput layu pengumpul netherworld, air taiyin, sumsum roh darah ungu. Meskipun keduanya baru mengenal satu sama lain, mereka merasa pertemuan mereka sudah terlambat, dan itu pantas disesali. Tak perlu menyembunyikan beberapa hal, cukup katakan yang sebenarnya. Jika dia benar-benar ingin berjaga, Chen Qingyuan tidak akan datang meminta koki tua itu untuk melindunginya. Semuanya adalah barang langka di dunia dan sulit ditemukan. Dengan pengalaman dan pengetahuan koki tua itu, ia tahu persis apa yang dimaksud Chen Qingyuan. Ia tampak khawatir dan mengerutkan kening. Luangkan waktumu untuk mencarinya. Aku yakin keberuntungan kita tidak akan terlalu buruk. Chen Qingyuan telah mempersiapkan dirinya secara mental selama ratusan tahun. Jika ini berlangsung lebih lama lagi, aku takut tubuh ini tidak akan mampu bertahan. Dengan kata lain, semuanya harus ditemukan paling lambat dalam 100 tahun. Jika tidak, untaian dao reinkarnasi dalam tubuh yang melambangkan vitalitas akan habis. Saat itu, Chen Qingyuan tidak akan punya jalan keluar dan tak seorang pun akan bisa menghentikannya. Setahu saya, syarat untuk memelihara pohon jiwa 9 kesengsaraan sangatlah berat. Pohon itu pasti pohon jiwa berusia 10.000 tahun yang tumbuh di tempat yang sangat yin. Setelah pohon jiwa mati, jantung pohon tersebut menjalani pembaptisan hukum waktu, dan baru setelah itu ia memiliki sedikit peluang untuk berubah menjadi pohon jiwa bencana. Jika itu 9 kesengsaraan, dibutuhkan 9 kali pemurnian dan transformasi oleh ritme dao waktu. Belum lagi berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Koki tua itu pernah melihat catatan rinci tentang kayu jiwa 9 kesengsaraan di sebuah buku kuno. Benda ini tidak layak dicari, karena toh ia belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Dunia ini begitu besar, Anda selalu dapat menemukannya. Mentalitas Chen Qingyuan sangat positif. Jalan di depan memang sulit, tetapi pendekatannya tepat. Rumput pengumpul kegelapan tumbuh di tempat-tempat dengan aura kematian yang kuat. Meskipun langka, itu adalah bahan yang paling mudah diperoleh. Sampai batas tertentu, hal-hal ini bahkan lebih langka daripada obat suci tertinggi. Kebanyakan orang tidak mempermasalahkan hal-hal seperti kayu bekas dan rumput mati, dan bahkan belum pernah mendengarnya. Chen Qingyuan telah menjelajahi perbendaharaan Sekte Qing dan para tetua tamu, tetapi tidak menemukan harta langka seperti itu, dan tidak mempunyai informasi apapun tentangnya. Minumlah segelas anggur ini dan ayo pergi. Chen Qingyuan mengangkat gelasnya dan berkata, baiklah. Koki tua itu mengangguk tanpa keberatan. Makan dan minumlah secukupnya, lalu segera keluar. Setelah meninggalkan Qingzhong, koki tua itu mengendarai kereta perang melintasi lautan bintang yang luas. Di mana pemberhentian pertama kita? Si juru masak tua harus tahu caranya sebelum dia bisa bergegas melanjutkan perjalanannya. Villa Langya. Pertama, pergilah ke villa dan temui kakak Nangong. Dengan bimbingan kakak Nangong, perjalanan ini pasti akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Ketika keluar dari pengasingannya, Chen Qingyuan mencoba menghubungi Nangong Ge berkali-kali, tetapi sayangnya tidak ada jawaban. Sebenarnya, jika kita buru-buru ke Villa Langya kali ini, kita mungkin tidak akan bisa menemukan kakak Nangong. Dia pasti bersembunyi di suatu sudut yang tidak diketahui. Meski begitu, Chen Qingyuan memutuskan untuk pergi ke sana. Begitu Nangong GR datang, Langya Villa pasti bisa menghubunginya sesegera mungkin. Perjalanannya panjang, tetapi tidak terburu-buru. Mereka melewati banyak kota kuno yang makmur dan indah di sepanjang jalan, dan mereka akan berhenti untuk membeli beberapa bahan segar atau mencicipi makanan khas setempat. Biasa saja, tidak sebagus punyamu. Chen Qingyuan mencicipi sepotong kue kering yang sangat terkenal di dekatnya dan berkomentar. Rekan Taois Chen, Anda mungkin belum pernah mencicipi kue buatan saya. Bagaimana Anda bisa berkomentar seperti itu? Si juru masak tua itu teringat bahwa dia tidak mengukus manisan selama beberapa hari terakhir dan berkata dengan heran. Kamu akan segera bisa memakannya. Sudut mulut Chen Qingyuan terangkat. Si juru masak tua tersenyum getir, ternyata ada seseorang yang menunggunya di sini.
Ketika kami sampai di kereta, koki tua mulai membuat makanan penutup, memilih bahan-bahan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Lagi pula, Chen Qingyuan sudah memujinya sebelumnya, dan akan memalukan jika makanannya tidak lezat. 2 jam kemudian, Chen Qingyuan akhirnya mencicipi kue yang baru dipanggang dan memujinya dengan tulus. Pak Tua Yan, keahlian memasakmu sungguh tak tertandingi. Lezat sekali, asalkan kamu menyukainya. Mendengar ini, koki tua itu tersenyum lebar. Saya punya saran, buatlah daftar keahlian dan hidangan yang kamu kuasai. Chen Qingyuan berkata tanpa malu-malu. Petik 2. Si juru masak tua terdiam. Setelah hening sejenak, ia tersenyum getir dan berkata, aku dilahirkan untuk melindungimu. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Memasak dan melindungi Dao tidak bertentangan, kan? Chen Qingyuan menyeringai. Kalau yang dicari hanya pelindung, orang-orang seperti Chang Geng Sword Immortal, Monumen Keeper, King Tianyong, dan lain-lain, semuanya mempunyai kekuatan yang bisa membuat orang merasa tenang dan tidak takut pada penjahat. Alasan orang datang meminta bantuan koki tua itu hanya untuk memuaskan selera mereka. Bisakah saya menolak? Memasak makanan sesekali tidak masalah, tetapi jika memasak menjadi suatu tugas, maka kenikmatan aslinya akan hilang. Pak Tua Yan, kalau kamu jarang masak, kemampuan memasakmu akan mudah berkarat. Chen Qingyuan berpura-pura serius. Juga, kamu bisa memikirkan beberapa hidangan. Setelah aku mencobanya, aku pasti akan memberikan penilaian yang adil dan saran. Itu bukan hal yang mustahil. Koki tua itu jelas tersentuh setelah mendengar bagian kedua dari kata-kata Chen Qingyuan. Buatlah sesuatu yang beracun dan biarkan Chen Qingyuan mengujinya. Di satu sisi, hal itu memenuhi minat dan hobinya sendiri, dan di sisi lain, hal itu memungkinkan Chen Qingyuan untuk mengisi perutnya. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, mengapa tidak melakukannya? Kalau begitu, beres. Tidak ada penyesalan. Buat daftarnya. Chen Qingyuan tampak seolah-olah rencana jahatnya telah berhasil. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Si juru masak tua bergumam pelan seraya menuliskan nama-nama hidangan. Langya villa terletak di lembah yang dalam. Suatu hari, sebuah kereta perang datang dan langsung menarik perhatian manajemen puncak villa. Mereka mengirim orang untuk menanyakan situasi dan melihat siapa yang berkunjung. Chen Qingyuan tidak menyembunyikan identitasnya dan langsung mengungkapkannya. Seketika itu juga, petinggi villa tersebut terkejut dan segera maju untuk memberikan penghormatan. Chen Qingyuan meminta semua orang untuk berhenti membuat keributan besar dan mengobrol sebentar. Apakah pangeran ada di istana? Dia tidak ada di sini. Pemilik rumah itu keluar sendiri, berdiri di luar kereta perang, membungkuk sedikit, dan menjawab. Bisakah Anda menghubungi saya sekarang? Chen Qingyuan bertanya lagi. Saya tidak bisa menghubunginya. Pemilik rumah itu mencoba beberapa kali dan menjawab. Kemungkinan besar, saat ini, Nang Mongge sedang berada di reruntuhan Luoshen. Karena ia telah memperhitungkan sejarah terlarang dinasti Zilian, ia menderita serangan balasan dan sedang mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Lupakan saja, kata Chen Qingyuan, ketika pangeran datang, beritahu dia bahwa aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Ingat instruksi Anda, pemilik rumah itu akan mengingatnya dengan kuat dan tidak akan pernah melupakannya. Terima kasih. Setelah berkata demikian, kereta perang itu pun mulai berjalan dan melaju pergi. Rumput kering Juming adalah benda yang relatif mudah ditemukan, jadi itu adalah target pertama Chen Qingyuan. Hanya di tempat yang dipenuhi aura kematian yang kuat, ada kemungkinan kecil tumbuhnya gathering nether grass. Menurut pengetahuan Chen Qingyuan, wilayah dengan aura kematian terkuat di dunia, kecuali beberapa area terlarang, adalah Tanah Tua. Tanah Tua tidak hanya dipenuhi dengan hukum waktu yang kacau, tetapi juga dengan energi mati. Ayo kita jalan-jalan di Tanah Tua itu dan lihat apakah ada yang bisa kita dapatkan. Chen Qingyuan tidak yakin apakah itu ada di sini, jadi dia harus mencoba peruntungannya. Kereta perang itu melintasi langit berbintang yang tak berujung dengan kecepatan sedang, dan butuh waktu lebih dari sebulan untuk tiba di lokasi di mana tanah lama itu berada. Apakah Anda butuh bantuan untuk menyembunyikan wajah asli Anda? Si juru masak tua bertanya. Kamu di sini, tidak perlu melakukan ini. Lagi pula, ada orang yang melindunginya, jadi Chen Qingyuan tidak takut menjadi sasaran. Sejak perang zona terlarang berakhir bertahun-tahun lalu, banyak orang mengira Chen Qingyuan meninggal di suatu sudut. Manfaatkan kesempatan ini untuk datang dan berjalan-jalan. Bukannya dia peduli dengan gosip dunia, tetapi dia ingin memberitahu orang-orang tertentu yang bersembunyi dalam kegelapan bahwa dia masih hidup, jadi dia datang untuk membunuhnya atau dia tidak punya niat jahat terhadap King Zong atau pasukannya sendiri. Ketika dia berjalan keluar, penampilan aslinya terungkap. Ada banyak pendeta di Tanah Lama, jadi mereka tentu saja menyadari kedatangan kereta perang secara tiba-tiba. Ketika mereka melihat Chen Qingyuan berdiri di depan kereta perang, mereka tercengang. Setelah beberapa kali melirik dengan saksama, mereka memastikan bahwa Chen Qingyuan tidak memiliki mata. Ekspresi mereka perlahan berubah,
dan mereka berteriak ketakutan, "Yang Mulia." Hanya dalam beberapa saat, berita bahwa Chen Qingyuan secara pribadi telah mengunjungi tanah lamanya menyebar seperti api dan mengguncang dunia. Yang Mulia masih hidup. Banyak orang mengira Chen Qingyuan meninggal di area terlarang Jinshui. Jika Ruyu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia pasti akan ngeri dan berteriak terus-menerus. "Cepat beritahu Tuhan Yang Maha Suci, ini adalah peristiwa yang menggemparkan dunia." Tidak akan lama lagi berita kemunculan Chen Qingyuan di Tanah Lama akan menyebar ke semua sekte besar. "Salam, Yang Mulia." Setelah kejadian mengejutkan itu, semua orang maju memberi hormat, penuh rasa kagum dan tegang. Ketika teman-teman lainnya menyapanya, Chen Qingyuan mengangguk sebagai jawaban untuk menunjukkan rasa hormat. Meskipun koki tua itu adalah seorang kaisar pada masa itu, hanya sedikit orang yang pernah melihat wujud aslinya. Oleh karena itu, ia berdiri di samping Chen Qingyuan, seolah-olah transparan, dan hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Sebelum mencapai area luar Tanah Lama, seorang pemuda muncul di depan Chen Qingyuan. Orang ini telah mencapai tahap fusi kultivasi, memiliki bakat luar biasa dan temperamen yang luar biasa. Ia segera membungkuk dan memohon, "Saya Pan Wei, seorang kultivator sederhana dari latar belakang yang biasa-biasa saja. Saya berharap dapat melayani Anda, Yang Mulia. Aku tidak butuh pembantu." Chen Qingyuan melirik orang di depannya dan menolak dengan wajah dingin. "Beri saya kesempatan, Yang Mulia. Sesulit apapun, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda." Orang ini benar-benar mengagumi Chen Qingyuan, dan berpikir bahwa jika dia berpegangan pada pohon yang tinggi, masa depannya akan jauh lebih baik. Meskipun fondasi Chen Qingyuan hancur total, kekuatannya yang tersisa tetap ada. Ia tetaplah raksasa di mata banyak orang, semegah gunung, dan tak tergoyahkan. "Kamu dan aku tidak ditakdirkan bersama, tidak perlu melakukan ini." Setelah mengatakan ini, Chen Qingyuan melewati pria itu tanpa membuang waktu lagi. Di antara kerumunan, mereka yang awalnya ingin mengikuti orang terpilih dari surga, atau para kultivator independen yang kuat, semuanya berhenti memikirkannya dan tidak berani menghalangi jalan. Mengabaikan tatapan semua orang, Chen Qingyuan langsung masuk ke tanah tua. Semakin dalam kami menyelami, jumlah orangnya pun tampak semakin sedikit. Hukum-hukum tahun-tahun yang kacau ada di mana-mana di Tanah Lama. Semakin dekat Anda masuk, semakin besar tekanannya. "Tua, ini pertama kalinya aku ke sini." Koki tua itu hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi tidak sempat datang dan melihatnya. "Ini pesta pamungkas, dan ini lahir di sini. Itu adalah pesta besar, dan jejak kaki para kaisar selama bertahun-tahun terungkap, yang benar-benar mengejutkan." Sayangnya, koki tua itu tidak sempat melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tidak hanya ada pesta besar, tetapi juga ada pertempuran di area terlarang, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikannya, yang agak disayangkan. Di sana, Chen Qingyuan telah ke Jiutu berkali-kali dan familiar dengan beberapa tempat. Kalau tidak salah, seharusnya ada tempat mati tak jauh dari sini. Setelah beberapa jam, mereka tiba di wilayah yang sangat terpencil, dengan ribuan gunung tandus tanpa kehidupan. Ini sudah merupakan area bagian dalam Tanah Lama, dikelilingi kabut merah, dan tersembunyi niat membunuh. Koki tua itu menggunakan teknik misterius untuk menutupi tubuh Chen Qingyuan dengan lapisan cahaya misterius yang redup, yang berperan sebagai pertahanan dan mencegahnya dari celaka akibat kekuatan hukum tempat ini. "Hati-hati." Si juru masak tua melihat sekelilingnya dengan waspada. Terjadi keheningan dan suasana yang menyedihkan. Keduanya perlahan-lahan mendaki ke gunung tandus terdekat, sangat berhati-hati dan tidak bertindak gegabah. Gunung itu tingginya sekitar 1000 kaki dan berwarna gelap. Tidak ada jejak energi. Gunung itu curam dan tidak ada cara untuk mendakinya. Kaki gunung ditutupi bongkahan batu yang telah lapuk. Mungkin dulunya sebuah bukit kecil, tetapi berubah menjadi batu seiring berjalannya waktu. Akar gathering dark grass berwarna hitam pekat, dengan daun-daun gelap di bagian bawahnya. Akar-akar itu mengandung pola-pola misterius dan aura mematikan. Cara-cara biasa, termasuk kesadaran spiritual, tidak dapat mendeteksi keberadaan rumput pengumpul neter. Hanya pengamatan cermat dengan mata telanjang yang dapat digunakan, terutama di sudut-sudut tertentu yang mudah terlewatkan, dan perlu dilihat beberapa kali. Aura kematian memang kuat di sini. Si koki tua menatap tajam ke arah pegunungan, alisnya berkerut, merasa agak tertekan. Mungkin dahulu kala, banyak sekali pahlawan yang gugur di sini. Sulit bagi manusia biasa untuk membentuk tanah mati. Hanya mereka yang memiliki kultivasi mendalam yang dapat memadatkannya setelah kematian. "Masuk dan lihatlah." Chen Qingyuan melihat sekelilingnya dan tidak menemukan jejak rumput juming, jadi ia menyarankan untuk masuk lebih jauh ke dalam pegunungan. "Ya." Si juru masak tua itu tidak menghentikannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan bertindak sendirian. Tetaplah dekat denganku. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, aku bisa segera melindungimu." "Aku tahu." Chen Qingyuan mengangguk sedikit. Berjalan maju, kami memasuki lembah besar yang dikelilingi pegunungan.
Kecuali batu-batunya, ruangan itu kosong dan sunyi. Keduanya berjalan beberapa jarak dan sampai di pusat lembah. Apa ini? Chen Qingyuan tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah, menemukan simbol aneh yang tidak mudah diperhatikan. Perasaan bawah sadar membuat Chen Qingyuan merasa sedikit gelisah, dan wajahnya serius. Ada yang tidak beres. Si juru masak tua mengamati sekeliling, merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak dapat menemukan penyebabnya. Demi keselamatan, saya sarankan Anda pergi dulu. Itulah yang aku maksud. Chen Qingyuan juga punya ide yang sama. Karena ia merasakan sedikit krisis yang tidak diketahui, ia seharusnya tidak mengambil risiko. Akan selalu lebih baik untuk berjaga-jaga. Ledakan dentuman. Tepat saat keduanya memutuskan untuk mundur, tanah bergetar dan batu beterbangan kemana-mana. Desir. Koki tua itu menghindar dan berdiri di depan Chen Qingyuan. Ia mengangkat tangan kirinya dan membentuk penghalang transparan tebal untuk melindungi Chen Qingyuan. Saya tidak melihat adanya fluktuasi dalam vitalitas. Meskipun Chen Qingyuan telah kehilangan kultivasinya, kekuatan jiwanya sangat kuat dan dia dapat menilai ini. Ini sungguh aneh. Koki tua yang berada 9 langkah di atas jembatan ilahi itu begitu sakti sehingga dapat dipastikan tidak ada makhluk hidup lain di area ini. Merayu. Pada saat ini, frekuensi getaran semakin cepat dan fluktuasinya semakin besar. Suatu pola susunan yang gelap dan suram melesat keluar dari tanah, menghalangi ruang ini, disertai ledakan suara lolongan hantu, menakutkan dan mencekam, cukup menyeramkan. Ledakan. Sesaat kemudian, beberapa gerakan mematikan meluncur dari berbagai sudut formasi aneh itu, mengunci Chen Qingyuan dan koki tua itu dengan niat membunuh yang kuat. Menghadapi situasi ini, koki tua itu segera mengambil tindakan untuk membela diri. Dengan jentikan lengan bajunya, dia menghancurkan pilar cahaya yang berisi niat membunuh menjadi berkeping-keping. Setelah menguji gerakannya, si juru masak tua yakin, bergumam pada dirinya sendiri, tidak kuat. Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah bahwa kekuatan teknik membunuh itu paling-paling hanya sebatas kekuatan satu langkah Shen Xiao. Bagi koki tua itu, ini sama sekali bukan tekanan. Namun, koki tua itu tidak berani menerobos formasi secara langsung, karena takut terjebak. Yang terpenting adalah melindungi Chen Qingyuan dan memastikan keselamatannya. Tidak boleh ada kesalahan. Panggilan. Tak lama kemudian, angin dingin bertiup, dan sesosok bayangan gelap muncul dari dinding di ujung lembah. Sosok itu pendek dan mengenakan jubah hitam pekat yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga wajahnya tak terlihat. WHO. Si juru masak tua mengamati lebih dekat dan sekilas melihat tingkat kultivasi lelaki berpakaian hitam itu, dan ternyata dia baru saja memasuki jembatan ilahi. Tingkat keahlian seperti ini tidak mungkin bisa dicapai oleh orang biasa, tetapi di mata sang koki tua, itu tidak ada bedanya dengan anak kecil, dan ia bisa menguasainya hanya dengan menjentikkan jarinya. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat Shen Xiao bisa menyiapkan formasi kuno seperti itu, dan teknik pembunuhan yang ia gunakan secara rahasia sudah jauh melampaui batas kemampuannya, sungguh tidak masuk akal. Yang paling membingungkan dan menakutkan adalah tidak ada jejak vitalitas pada tubuh pria berpakaian hitam itu. Jika Anda menutup mata, Anda bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Atau mungkin orang ini telah mengembangkan teknik yang menantang surga, tetapi itu sangat kecil kemungkinannya. Sehebat apapun kemampuannya, dia baru saja memasuki alam jembatan ilahi, jadi sulit untuk lolos dari tatapan seorang kaisar semu. Entah mereka memiliki harta karun khusus yang sangat berharga, yang dapat menyembunyikan aura mereka dan menyatu dengan tanah mati ini, sehingga mereka dapat bersembunyi tanpa ketahuan. Aku tidak menyangka bisa menangkap ikan sebesar ini. Sungguh mengasyikkan. Pria berbaju hitam itu mengabaikan juru masak tua itu dan terus menatap Chen Qingyuan. Ia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan sepasang mata biru tua. Senyum jahat di sudut mulutnya tak terbendung. Yang mulia, ku dengar fondasi Anda telah hancur. Aku ingin tahu seberapa banyak kemampuan yang masih Anda miliki. Pria berbaju hitam itu telah lama bersembunyi di tanah leluhurnya. Meskipun ia pergi keluar, ia membunuh banyak orang selama periode ini. Melalui jiwa-jiwa yang mencari, ia belajar tentang perubahan di dunia luar. Ratusan tahun yang lalu, ia pergi jauh ke tanah kuno dan secara tak terduga memperoleh harta karun, yang memungkinkannya menembus batas periode Mahayana dan naik ke jembatan ilahi. Selain itu, ia juga dapat menggunakan kekuatan harta karun tersebut untuk mengaktifkan susunan pembunuh kuno di area mati ini, melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Selama beberapa hari terakhir, tak kurang dari 100 praktisi telah tewas di tangan para pria berpakaian hitam. Mereka membunuh orang, merampok barang, dan menjarah sumber daya. Pria berpakaian hitam yang tadinya sedang memperbaiki rantai itu tahu seseorang telah masuk melalui harta karun itu. Ia diam-diam mengamati dan menemukan bahwa itu adalah Chen Qingyuan. Ia pun merasa gembira sekaligus takut. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk mengambil tindakan. Keberuntungan dan kekayaan dicari dalam bahaya.
Jika seseorang dapat menekan Chen Qingyuan dan mendapatkan buku-buku rahasia di lautan kesadarannya, itu akan menjadi kesempatan besar. Ia bahkan dapat melepaskan secercah jiwanya untuk merasukinya dan memurnikan tubuh kedua. Bagaimanapun, fondasi Chen Qingyuan telah hancur, dan kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Masuk akal untuk memakan daging berlemak yang ada di depan mulutmu. Pada suatu saat, pria berbaju hitam itu berpikir bahwa ia adalah putra takdir dalam kehidupan ini. Ia tidak hanya mendapatkan harta karun langka, tetapi juga bertemu Chen Qingyuan, yang telah jatuh dari kejayaannya. Ia dipenuhi rasa percaya diri dan membayangkan dirinya berdiri di puncak dunia. Ia begitu gembira hingga tak mampu menahannya. Aku baru menyadari kehadiranmu sekarang. Sepertinya kau menyembunyikan rahasia besar. Chen Qingyuan tidak menanyakan asal-usul namanya, ia hanya penasaran bagaimana pihak lain menyembunyikannya dari dirinya dan koki tua itu. Aku akan memberitahumu rahasianya saat aku mengambil jiwamu. Lelaki berpakaian hitam itu begitu bangga terhadap dirinya sendiri hingga tawanya melengking dan menusuk. Kota, tak ingin membuang waktu, pria berbaju hitam itu berhenti bicara dan diam-diam mengaktifkan harta karun rahasia, yang menyebabkan formasi kuno ini mulai bekerja. Aura kematian yang pekat memenuhi setiap sudut lembah, dan hasrat membunuh yang tak berujung melonjak dari segala arah. Bisakah ini diselesaikan? Chen Qingyuan melirik si juru masak tua dengan tenang dan kalem. Situasi seperti ini tidak cukup untuk membuatnya terlalu gejolak emosi. Rasanya dia tidak mengerti situasinya. Setelah menatapnya berkali-kali, koki tua itu yakin bahwa pria ini hanyalah biksu biasa dari Shen Xiao. Mengapa dia begitu sombong? Pria berbaju hitam itu belum pernah melihat juru masak tua itu sebelumnya, mengira ia hanyalah seorang pelindung keliling. Beberapa lusin hari yang lalu, ia telah menggunakan harta rahasianya untuk membunuh seorang kultivator kuat di langkah ketujuh jembatan ilahi, dan ia merasa sedikit bangga sejak saat itu. Meskipun si juru masak tua telah berhasil menghancurkan gerakan mematikan formasi itu beberapa kali, si pria berpakaian hitam tidak berpikir bahwa dia punya kekuatan untuk mengubah situasi, jadi tentu saja dia tidak menganggapnya serius. Biarkan dia hidup, Chen Qingyuan menjelaskan. Ya, si juru masak tua mengangguk. Dalam sekejap mata, dia memasang penghalang pelindung untuk Chen Qingyuan, lalu melangkah maju. Teknik pembunuhan yang datang dari segala arah runtuh mengikuti langkah koki tua itu, dan tidak dapat membalikkan keadaan sama sekali. Dia menyerang dengan telapak tangan dari udara, seketika menghancurkan formasi kuno itu dan menekan kepala pria berpakaian hitam itu. Bagaimana mungkin? Segalanya terjadi begitu cepat sehingga pria berbaju hitam itu tak sempat bereaksi. Ia bahkan tak sempat mengaktifkan harta karun rahasianya. Sebelum ia sempat menyelesaikan teriakan ngerinya, tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah. Langkah koki tua itu sangat menentukan. Ia menghancurkan tubuh pria berbaju hitam itu, tetapi pakaian, cincin Sumeru, dan barang-barang lainnya masih utuh dan jatuh ke tanah. Lelaki berpakaian hitam itu hanya tersisa dengan jiwa yang rapuh, terpelintir dan berjuang, dipenuhi ketakutan luar biasa. Hanya itu, Chen Qingyuan mengira ia bisa bertarung beberapa ronde, tetapi koki tua itu langsung menamparnya tanpa membuang waktu. Ia merasa putus asa, dengan kemampuan sekecil itu, kau berani membunuhku. Siapa yang memberimu keberanian? Jika orang-orang berbaju hitam tahu bahwa pria yang mengikuti Chen Qingyuan adalah seorang kaisar sejati, mereka tidak akan berani membuat rencana apapun bahkan jika mereka diberi 10.000 keberanian. Mereka pasti akan menyusut di sudut-sudut gelap lembah, gemetar dan tidak berani membuat suara sedikit pun. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan. Ledakan. Dengan suara keras, formasi itu berhenti bekerja, lembah yang tenang kembali damai, dan niat membunuh pun menghilang. Yan Ze meraih jiwa pria berpakaian hitam itu melalui udara dan berteleportasi di depan Chen Qingyuan. Ia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kau ingin menghadapi ini? Carilah jiwanya dan lihat rahasia apa yang dimiliki orang ini. Chen Qingyuan sangat tertarik. Yang mulia, mohon ampuni nyawaku. Pria berpakaian hitam itu terus meronta, berteriak sekuat tenaga, ketakutan setengah mati. Jika aku tahu hal ini, aku tidak akan pernah mempunyai pikiran jahat terhadap Chen Qingyuan. Sudah terlambat. Chen Qingyuan tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Saat Chen Qingyuan selesai berbicara, Yan Ze menggunakan teknik rahasianya untuk mulai mencari jiwanya. Ah! Pria berbaju hitam itu menjerit kesakitan. Jiwanya disiksa oleh kekuatan eksternal yang tak tertahankan, dan ia terus-menerus menjerit. Karena bukan musuh, Yan Ze tak perlu menunjukkan belas kasihan. Ia dengan paksa menerobos pertahanan jiwa pria berjubah hitam itu dan menjelajahi rahasia di dalamnya. Wow, proyeksi ingatan itu seperti cermin, tergantung di depan Chen Qingyuan, memungkinkan dia mengintip dengan bebas tanpa halangan. Karena teriakan pria berpakaian hitam itu agak keras, Yan Ze merapal mantra untuk menghentikannya, dan tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi.
Chen Qingyuan dan Yan Ze menatap proyeksi memori dan segera melihat informasi yang berguna dan memahami alasannya. Pria berbaju hitam itu bernama Li Feng, seorang kultivator biasa dengan bakat dan keberuntungan yang baik. Ia mencapai puncak Mahayana tanpa banyak kesulitan. Kemudian, ia memperoleh harta karun rahasia jauh di dalam tanah kuno dan menaiki jembatan ilahi. Selama beberapa ratus tahun berikutnya, ia membunuh lebih dari 100 orang, menjarah sumber daya, dan merasakan manisnya. Jika orang ini terus berkembang, ia akan menjadi makhluk yang sangat kuat. Namun, ketika ia mengarahkan pandangannya pada Chen Qingyuan, perjalanan hidupnya ditakdirkan untuk berakhir. Terlalu serakah, terlalu berani. Saya bisa memahami pikiran pria ini. Jika dia bisa menangkap Chen Qingyuan, menjadikannya boneka, mencari jiwa dan rohnya, dan mendapatkan warisan hukum kekaisaran, jalan hidupnya di masa depan akan sangat luas. Apa itu? Yan Ze menatap harta karun rahasia dalam gambar kenangan dan berpikir lama, tetapi dia tidak tahu asal-usulnya. Wajah Chen Qingyuan agak terkejut, dan kelopak matanya berkedut beberapa kali, tampaknya menyadari asal benda ini. Setelah tenang, ia berkata dengan suara berat, botol penenang jiwa. Botol penenang jiwa, gumam Yan Ze beberapa kali, masih bingung. Ia mendongak dan bertanya, apa ini? Bisakah kau menjelaskannya secara detail? Bintang kelahiran Tuan Sejati Ziyang. Chen Qingyuan mengatakan semuanya. Kaisar Agung yang mencapai pencerahan 2 juta tahun yang lalu. Yan Ze tiba-tiba menyadari sesuatu setelah mendengar penjelasan yang begitu jelas. Ia berseru takjub, keberuntungan orang ini sungguh luar biasa. Ia benar-benar mengambil pedang kaisar, dan jiwanya tepat untuknya, sehingga ia bisa mengendalikannya. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Chen Qingyuan melirik pria berbaju hitam yang jiwanya hampir runtuh, dan tatapannya menjadi lebih serius. Jika pria ini bisa menahan napas dan bersembunyi selama beberapa ribu tahun lagi, ia pasti akan menjadi sosok yang tangguh di masa depan. Dewa sejati Ziyang, yang wujud aslinya adalah bambu ungu, telah memperoleh kecerdasan spiritual dan memulai jalur pengembangan spiritual. Ia akhirnya mengalahkan semua pahlawan dan menjadi kaisar. Bertahun-tahun yang lalu, ketika bintang kekaisaran muncul, Wu Junyan dari Sekte Qing memasuki salah satunya dan menerima ajaran Tao dari Dewa sejati Ziyang. Setelah itu, Chen Qingyuan secara khusus mencari Wu Junyan dan meminta sebagian dari warisan Dewa sejati, sehingga memperkuat fondasi Laut Samsara. Awalnya aku datang ke tanah tua itu untuk mencari rumput untuk dipanen, tapi tak pernah kusangka akan mendapatkan hasil panen seperti ini. Beri dia tumpangan. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, Chen Qingyuan berkata dengan dingin. Ledakan. Telapak tangan Yan Ze patah, dan dengan kekuatan ringan, dia menghancurkan jiwa pria itu. Cincin Sumeru yang jatuh tak jauh dari sana tak hanya berisi botol penenang jiwa, tetapi juga jutaan batu roh dan berbagai sumber daya. Semua itu adalah milik pria berbaju hitam. Yan Ze dengan mudah menghancurkan penghalang di cincin Sumi, menyelidikinya dengan indera spiritualnya, dan mengeluarkan botol penenang jiwa. Di saat yang sama, Yan Ze menemukan sesuatu yang tak terduga dan berseru kaget, "Hah!" Kemudian, botol penenang jiwa dan 2 ramuan herbal melayang di telapak tangan Yan Ze. Kedua tumbuhan ini, yang tingginya sekitar 1 kaki dan berwarna gelap, adalah tujuan perjalanan Chen Qingyuan, rumput melompat. Semoga beruntung. Chen Qingyuan tampak gembira. Pria berbaju hitam itu telah bersembunyi di tempat mati ini selama ratusan tahun, jadi kemungkinannya menemukan rumput gathering nether sangat tinggi. Lebih jauh lagi, ia mungkin menemukan lebih dari 2 tanaman, dan bahkan lebih banyak herba telah dimurnikan. Dibandingkan dengan gathering Minggrass, mereka berdua lebih memperhatikan Soul Calming Bottle. Permukaannya bersih dan cerah, dengan pola-pola kuno berwarna biru pucat yang terukir di atasnya, yang saling melengkapi dengan sempurna dan tampak alami. Kalau diperhatikan lebih teliti, botolnya sudah ada beberapa retakan, sebagian besar daya tarik Tao-nya sudah hilang, dan kilaunya sudah pudar. Merayu. Ketika Chen Qingyuan sedang melihat botol penenang jiwa, dia dengan tajam menemukan bahwa ada pola susunan di tanah yang muncul dan menghilang. Berdasarkan pengalamannya sendiri, ia sampai pada kesimpulan, dahulu kala, tempat ini mungkin merupakan kuil Tao Dewa Sejati Ziyang, jadi botol penenang jiwa berada di sini, mampu berkomunikasi dengan pola susunan dan makna Tao yang tersisa di dunia ini. Itu masuk akal. Yan Ze mengangguk, menyetujui sudut pandang ini. Untungnya itu kamu. Kalau ada orang di alam langkah ke-8 yang menyusup ke tempat ini, kemungkinan besar mereka akan mendapat masalah. Pola susunan di sini kemungkinan besar memuat hukum-hukum cara kekaisaran, tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebagian besar kekuatannya telah dikonsumsi. Anak ini sungguh beruntung, tapi sayangnya dia bertemu denganmu. Yan Ze mendesah. Meskipun botol ini rusak parah, ia tetaplah artefak kekaisaran dan merupakan pemandangan langka di dunia. Chen Qingyuan berkata dengan serius, Pak Tua Yan, botol penenang jiwa ini tidak berguna bagiku, jadi kuserahkan saja padamu.
Ads by Pub Future. Berikan padaku. Mendengar ini, Yan Ze jelas tercengang dan tidak mempercayainya. Ini adalah senjata kekaisaran, dan Anda memberikannya begitu saja kepada saya, apakah ini benar? Kalau bukan karenamu, aku pasti dalam bahaya hari ini. Benar, kata Chen Qingyuan. Itu salah. Yan Ze tidak akan terbutakan oleh keuntungan. Tanpa aku, orang lain akan melindungimu. Sama sekali tidak ada bahaya. Tapi tanpamu, benda ini tidak akan pernah muncul. Ambillah. Kata Chen Qingyuan tegas, anggap saja sebagai imbalan atas perlindungan sekte selama periode ini. Jika kau masih merasa kurang, aku juga akan diangkat sebagai tetua tamu sekte King. Kau akan mengurus sekte King dan sesekali mengajar para murid. Ini, setelah ragu-ragu sejenak, Yan Ze akhirnya tergerak, baiklah, seperti yang dikatakan saudara Chen. Jika suatu hari nanti aku membutuhkan botol yang menenangkan jiwa, aku akan meminjamnya darimu. Chen Qingyuan memberi peringatan terlebih dahulu apabila terjadi keadaan darurat. Tentu saja, Yan Ze sudah berutang budi pada Chen Qingyuan, dan sekarang dia merasa semakin malu. Tanpa mereka sadari, Chen Qingyuan sama sekali tidak merasakan sakit hati. Jika Anda sungguh-sungguh ingin meminjam botol penenang jiwa itu, beritahu saja saya. Melalui benda ini, Yan Ze terikat erat dengan Sekte King, memperkuat fondasinya dan menghalangi semua pihak. Sebelumnya, ia hanya tinggal di sana selama beberapa hari. Mulai sekarang, jika kamu ingin makan sesuatu, minta saja Yan Ze untuk memasak. Aku telah memberikan senjata kekaisaran kepadamu dan tidak akan bersaing denganmu. Tidakkah kamu ingin memasak hidangan? Hal itu dipahami dengan baik dan sangat mempererat persahabatan antara teman. Demi sedikit keuntungan, orang lain saling membunuh dan menyakiti satu sama lain. Namun, Chen Qingyuan segera menyerahkan pasukan kekaisaran tanpa melawan atau menangkap mereka. Yan Ze telah mengalami banyak pertempuran brutal memperebutkan sumber daya dan sangat menghargai persahabatan ini. Ketika ia menoleh ke arah Chen Qingyuan, tatapannya menjadi sangat tulus, dan emosinya rumit dan sulit diungkapkan. Pada saat ini, yang dibutuhkan Chen Qingyuan hanyalah sepatah kata, dan Yan Ze bersedia mengikutinya bahkan jika itu berarti menuju ke daerah terlarang kuno, meskipun ia tahu bahwa ia akan mati. Lao Yan, aku ingin makan ayam panggang. Mereka berdua berhasil mencapai tujuan perjalanan ini dan mendapatkan hasil yang tak terduga. Chen Qingyuan sedang dalam suasana hati yang baik dan berjalan perlahan keluar dari lembah, sambil mengajukan permintaan kecil. Aku akan melakukannya untukmu setelah kita keluar. Yan Ze segera menanggapi dan mulai berpikir tentang bahan apa yang akan membuat ayam panggang lebih lezat. Botol penenang jiwa diberikan kepada Yan Ze, dan barang-barang lainnya secara alami jatuh ke tangan Chen Qingyuan. Sumber daya batu spiritual tidaklah penting, karena jumlahnya melimpah. Kuncinya adalah kedua tangkai rumput Gathering Darkness harus dijaga dengan baik dan energi spiritualnya tidak boleh rusak, jika tidak, hal itu akan memengaruhi pemulihan fondasi selanjutnya. Menantikannya, Chen Qingyuan merasa indera perasanya mulai pilih-pilih. Selain makanan buatan Yan Ze, sisanya seperti lilin kunyah, tanpa rasa sama sekali. Keduanya berbincang dan tertawa saat mereka perlahan berjalan keluar dari tanah lama itu. Saat kami perlahan-lahan sampai di area luar, kami melihat lebih banyak orang. Orang-orang sering datang untuk memberi penghormatan, mata mereka berbinar-binar dan kata-kata penghormatan mengalir deras. Di antara mereka, ada beberapa makhluk kuat di alam jembatan ilahi yang ingin mengikutinya, tetapi ditolak dengan sopan dan pergi dengan penyesalan. Untuk saat ini, tidak ada yang berani menyerang Chen Qingyuan di depan umum. Pengaruhnya masih ada, dan semua orang ketakutan. Siapapun dapat melihat bahwa tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam kultivasi Chen Qingyuan. Semakin sering hal ini terjadi, semakin orang merasa dirinya tidak dapat dipahami dan misterius, seperti hantu atau dewa, yang tidak boleh disinggung. Di bawah tatapan banyak orang, Chen Qingyuan menaiki kereta perang. Saat hendak pergi, dia melirik sekilas ke arah kerumunan dan tampaknya melihat seorang kenalan. Teman lama yang sudah lama tidak ditemuinya memiliki pengaruh tertentu pada perjalanan hidup Chen Qingyuan. Di tengah kerumunan itu berdiri seorang wanita bergaun ungu, dengan kerudung polos di wajahnya, matanya jernih, dan temperamennya elegan. Wanita itu menatap Chen Qingyuan saat dia berjalan keluar dari tanah lama, tanpa mengalihkan pandangan, seolah ingin menanamkan sosok Chen Qingyuan selamanya di lubuk jiwanya. Setelah sekian lama mencari, sebuah perasaan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa muncul di mata wanita berbaju ungu itu. Itu dia. Chen Qingyuan mengenali wanita berbaju ungu itu sekilas dan sedikit terkejut. Kenal dia. Persepsi Yan Ze sangat kuat. Mengikuti tatapan Chen Qingyuan, ia melirik wanita bergaun ungu di antara kerumunan dan berbisik, kalau dia teman lama, apa kau perlu mengundangnya untuk bernostalgia? Tidak perlu. Chen Qingyuan segera menolak usulan itu. Masa lalu telah berlalu bersama angin, tak perlu lagi mengenang. Yan Ze menyipitkan matanya, seakan-akan dia mencium adanya gosip dan ingin segera menyelidikinya.
Yan Ze terlalu malas mendengarkan gosip orang lain, tetapi ketika menyangkut Chen Qingyuan, ceritanya benar-benar berbeda. Ayo pergi. Chen Qingyuan menarik kembali pandangannya dan memasuki loteng dengan kereta perang, sambil menyeruput anggur dengan tenang dalam diam. Gemuruh, gemuruh. Yan Ze mengendalikan kereta perang, menyalakannya, dan dengan cepat melaju ke kedalaman langit berbintang tanpa meninggalkan jejak apapun. Baru setelah kereta perang itu pergi, wanita berpakaian ungu, yang berada di suatu tempat di luar tanah lama, perlahan-lahan menutup matanya dan berhenti memandang ke kejauhan. Siapa dia? Namanya Bai Qikui. Kultivasi wanita ini tidak tinggi, dan ia baru saja memasuki alam melampaui kesengsaraan. Jika ia berada di kota yang makmur, ia tidak akan menimbulkan gejolak sedikit pun. Namun, jika ia berada di pelosok, ia bisa mendirikan sekte dan menjadi pendirinya. Meskipun kekuatannya rata-rata, namanya dikenal banyak orang. Karena sifatnya yang sederhana, dia hampir menjadi pasangan dengan Chen Qingyuan. Dalam arti tertentu, Chen Qingyuan, yang saat itu belum pulih, terjebak di Tianyuan Baiji dan dibuang olehnya saat dia kembali. Seandainya ia teguh pada keyakinannya dan mendampingi Chen Qingyuan, ia tak akan meninggalkannya bahkan jika Chen Qingyuan memulihkan ingatan lamanya. Paling-paling, ia harus menghadapi hubungan kedua wanita itu dan menanggung sakit kepala sendirian. Akan tetapi, keadaan belum berkembang sampai titik ini. Kata penyesalan telah menyertai Bai Qikui selama bertahun-tahun. Kemanapun ia pergi, ia selalu mendengar cerita tentang Chen Qingyuan. Ia bagaikan dewa yang berdiri di awan, tak terjangkau. Namun, dahulu kala, dia hampir menjadi pasangan dengan dewa perang kuno di mata dunia, dan dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena melepaskan cinta masa lalunya demi kepentingan saat ini. Butuh waktu hampir 1000 tahun bagi saya untuk akhirnya memiliki kualifikasi untuk mengaguminya. Bai Qikui tahu ia tak berhak mengganggu kehidupan Chen Qingyuan, dan hanya berharap bisa melihatnya dari jauh. Untuk hal-hal lain, ia tak berani meminta yang lain. Begitu mendengar Chen Qingyuan muncul di tanah lama, Bai Qikui kebetulan berada di dekatnya dan bergegas menghampirinya secepat yang dia bisa. Apa yang terjadi saat itu telah diselesaikan. Tidak ada gunanya menyesali atau membenci diri sendiri. Tentu saja, Bai Qikui mengubah namanya untuk menghindari perhatian publik. Kalau tidak, jika ada yang tahu, dia pasti tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba saya merasa bahwa penantian 100 tahun itu bagaikan jentikan jari dan tidak layak untuk diceritakan. Tapi apa gunanya mengatakan ini sekarang? Waktu tidak dapat kembali, dan hal-hal yang telah terjadi tidak dapat diubah. Aku ingin tahu berapa tahun lagi sebelum aku bisa menatapnya lagi. Bai Qikui menurunkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, lalu berjalan melawan kerumunan dan perlahan menghilang. Lautan bintang yang luas tidak berbatas. Sebuah kereta perang melesat melintasi langit berbintang bagaikan meteor, bergerak dengan kecepatan yang amat tinggi. Yan Ze mempelajari botol penenang jiwa dan mencoba menghubunginya, tetapi tidak berhasil. Chen Qingyuan, yang berdiri di samping, menikmati ayam panggang dengan lahap. Klan kuno Tianshui tidak jauh dari sini, dan perjalanannya akan memakan waktu 3 hingga 5 hari. Iklan oleh Pub Future. Bahan berikutnya yang harus dicari adalah air Taiyin. Klan Tianshui kuno memiliki warisan yang mendalam dan kemungkinan besar memilikinya. Terlebih lagi, terdapat 17 bintang kekaisaran yang mengelilinginya saat itu, salah satunya membawa warisan klan Tianshui kuno, menghadirkan pemandangan aneh dari mata air kuno Taiyin. Jika Anda ingin mendapatkan air Taiyin sesegera mungkin, cara terbaik adalah pergi ke klan kuno Tianshui dan berdagang. Apakah kamu memiliki hubungan dengan klan kuno Tianshui? Yan Ze menyimpan botol penenang jiwa dan berbalik untuk melihat. Tidak, Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Ada dendam. Yan Ze bertanya lagi. Ada gesekan sampai batas tertentu, jawab Chen Qingyuan. Jika klan kuno Tianshui ingin menjilatmu, perjalanan ini pasti akan berjalan lancar. Jika mereka menganggap kultivasimu tidak berguna dan tidak layak untuk sebuah hubungan, maka masalah akan muncul. Seperti yang kita semua tahu, gaya klan kuno abadi dalam melakukan segala sesuatu berorientasi pada keuntungan. Jika Chen Qingyuan masih memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, hanya dengan satu kata darinya, pejabat tinggi klan kuno Tianshui pasti akan menawarinya air Taiyin. Mengingat situasi saat ini, saya bertanya-tanya pilihan apa yang akan diambil klan kuno Tianshui. Kita bicarakan nanti saja. Chen Qingyuan tampak tenang dan tidak khawatir sama sekali. Pertama-tama, kuingatkan kalian, jangan pernah berpikir untuk merampok mereka. Lagi pula, ini klan kuno dengan warisan yang kaya. Sulit bagiku untuk melakukannya sendirian, dan aku harus melindungi kalian. Yan Ze serius dan menjelaskannya terlebih dahulu. Aku tidak sembrono itu. Chen Qingyuan datang ke sini untuk mencari sumber daya, bukan untuk membuat masalah. Jika klan kuno Tianshui benar-benar tidak mau berdagang, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita harus mencari cara lain. Jangan impulsif. Yan Ze takut situasinya akan menjadi tidak terkendali.
Begitu perang pecah dengan klan kuno, akan sulit untuk memastikan keselamatan Chen Qingyuan. Aku ingat klan kuno Tianshui pernah berdamai denganku. Mari kita lihat apakah mereka bersedia duduk dan bicara. Chen Qingyuan mengeluarkan buku rekening dari slip giok. Akun apa? Yan Ze bertanya dengan rasa ingin tahu. Dahulu kala, Sekte Qing pergi ke negara kekaisaran dan menyapu bersih semua sekte lain untuk memutuskan ikatan karma masa lalu. Pada saat itu, banyak klan kuno maju untuk menghentikan mereka, baik secara terang-terangan maupun diam-diam mencoba menghalangi mereka. Klan kuno Tianshui adalah salah satunya. Chen Qingyuan mencatat semua ini dengan jelas sehingga dia memiliki alasan yang sah untuk mengambil tindakan selanjutnya. Akan lebih mudah menyelesaikan sesuatu jika Anda memiliki alasan yang sah. Kamu, benar-benar pendendam. Yan Ze mendekat dan melihat kata-kata yang padat di buku rekening. Sudut mulutnya sedikit berkedut dan ia berseru takjub. Lumayan. Chen Qingyuan tersenyum tipis, bagi seorang pria sejati untuk membalas dendam, 10.000 kali tidak pernah terlambat. Jika suatu hari aku secara tidak sengaja menyinggungmu, apakah kamu akan menaruh dendam padaku? Rasa dingin yang tak dapat dijelaskan merasuki Yan Ze. Tentu saja tidak. Kita kan teman, bagaimana caranya? Chen Qingyuan berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu apakah mengenalmu adalah sebuah berkah atau kutukan. Melihat senyum di bibir Chen Qingyuan, Yan Ze tidak merasa hangat, melainkan kedinginan. Kereta perang itu terus bergerak maju, semakin dekat dengan suku kuno Tianshui. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Laut Biru Dalam yang tak berbatas dan tak berdasar. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka akan menyentuh wilayah terlarang suku kuno Tianshui, dan kereta perang harus berhenti. Serahkan kartu nama, atau langsung masuk. Yan Ze menyerahkan wewenang pengambilan keputusan kepada Chen Qingyuan. Lagi pula, dialah pelindungnya, jadi dia tidak ambil pusing. Kami orang yang sopan. Tentu saja kami harus mengirimkan kartu nama dan tidak boleh masuk tanpa pemberitahuan. Chen Qingyuan tersenyum. Baiklah. Yan Ze tidak percaya Chen Qingyuan begitu sopan, dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Sebuah kartu kunjungan menempuh perjalanan lebih dari 100.000 mil melintasi lautan dan mendarat di sebuah pulau. Di bagian tengah wilayah laut ini, terdapat puluhan pulau dengan istana-istana berukuran beragam yang dibangun di atasnya. Terdapat pula gunung-gunung dan sungai-sungai yang menjulang tinggi, dikelilingi awan dan kabut, bak negeri dongeng. Para tetua penjaga pulau-pulau terluar menemukan kartu kunjungan itu dan terkejut melihat sebaris kata. Mereka segera melaporkannya kepada para petinggi. Isi kartu kunjungan itu sederhana dan lugas, Chen Qingyuan datang untuk berkunjung. Kereta perang yang melayang di atas laut tak jauh dari sana telah terdeteksi oleh klan kuno Tianshui, tetapi mereka tidak menyangka itu adalah Chen Qingyuan. Mereka sungguh terkejut dan entah kenapa khawatir. Yang mulia, silakan pergi dan undang saya secara pribadi. Pemimpin klan bernama Huang Fuchen. Ia bertubuh tinggi dan mengenakan jubah giok bersulam pola-pola indah. Pelipisnya berkibar dan ia tampak agung dan berwibawa. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, jalan laut awan ungu dimulai dari kuil inti klan kuno Tianshui dan terus memanjang hingga mencapai kereta tempat Chen Qingyuan berada. Huang Fuchen dan sekelompok eksekutif senior, jumlahnya lebih dari 10 orang, datang untuk menyambutnya secara langsung dan menunjukkan rasa hormat kepadanya. Klan kuno Tianshui merasa terhormat atas kehadiran Anda di sini. Berjalan di atas awan berwarna merah muda, Huang Fuchen keluar dari kereta perang dan membungkuk memberi hormat, suaranya sekeras lonceng. Para tetua di belakang sang patriark memberi hormat serempak. Unta yang kurus lebih besar dari kuda. Sekalipun fondasi Chen Qingyuan hancur, tak seorang pun berani menguji kedalamannya, karena bisa menimbulkan masalah. Seperti kata pepatah, burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan kena pukul, dan siapapun yang bergerak pertama akan mendapat masalah. Tolong jangan salahkan aku karena datang ke sini tanpa diundang. Chen Qingyuan berjalan ke depan kereta perang dan memperlihatkan wujud aslinya. Hari ini, ia mengenakan jubah brokat putih, dengan rambut panjangnya diikat seperti mahkota. Meskipun kerutan di wajahnya sangat kentara, kerutan itu tetap tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang seperti dunia lain. Ia memiliki sikap bak makhluk abadi, seperti makhluk abadi yang terbuang. Perjamuan sudah siap, silakan maju, Yang Mulia. Huang Fuchen membungkuk dan meminta izin, wajahnya tanpa ekspresi dan penuh kelicikan. Aku membawa seorang teman bersamaku, apa kamu tidak keberatan? Menghadapi para pahlawan klan kuno, Chen Qingyuan tetap tenang dan sabar. Yang Mulia, teman Anda adalah tamu terhormat klan kami, jadi mengapa saya keberatan? Tidak peduli apa tujuan Chen Qingyuan, Huang Fuchen harus menjaga penampilannya dengan baik dan tidak kehilangan sopan santun. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati sudut pakaian Chen Qingyuan, dan Yan Ze muncul dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Bahkan Huang Fuchen dan yang lainnya tidak melihat gerakan Yan Ze. Seolah-olah dia muncul begitu saja, yang sangat aneh dan menimbulkan rasa tertekan yang luar biasa bagi semua orang. Orang ini adalah
Kaisar Semu dari Chang Yuzu. Ketika semua orang di klan kuno melihat lebih dekat, mereka langsung mengenali identitas Yan Ze. Hati mereka bergetar, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mereka hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Ketika Yan Ze keluar dari pengasingannya, ia dengan paksa menerobos hambatan wilayahnya dan naik ke anak tangga ke-9 jembatan ilahi. Pemandangan itu disaksikan oleh banyak orang kuat. Kemudian, ketika orang-orang mendengar bahwa Yan Ze telah pergi ke Sekte King Tanah Terlantar Utara, mereka terkejut. Sekarang melihat Yan Ze dan Chen Qingyuan bepergian bersama, rumor itu memang benar. Kalian benar-benar tamu terhormat. Mata Huang Fuchen berbinar, wajahnya tanpa emosi. Meski menghadapi krisis, ia tetap tenang. Silakan masuk, kalian berdua. Semua orang segera tenang. Lagi pula, dengan reputasi dan kemampuan Chen Qingyuan, tidak sulit baginya untuk mengundang seorang ahli top untuk melindunginya. Sebenarnya, semua orang sangat senang karena itu Yan Ze, yang berarti Chen Qingyuan tidak datang untuk membuat masalah. Kalau tidak, mungkin itu Changgeng Sword Immortal. Kekuatan pedang abadi menyebar ke seluruh surga dan dunia. Semua orang mengerti bahwa pedang abadi bersedia menjadi pejabat tamu utama Sekte King hanya demi Chen Qingyuan. Sekelompok orang berjalan di atas awan dan menuju ke area inti suku kuno. Pemandangan berubah, menampakkan istana megah dengan ratusan kursi. Di depan setiap kursi terdapat meja giok berisi anggur, minuman, kue, dan berbagai macam hidangan lainnya. Pagar berukir dan batu bata giok tampak megah dan berwarna keemasan. Chen Qingyuan dan Yan Ze diatur untuk duduk di kursi penumpang depan, dengan dua gadis cantik berdiri di samping mereka, menyajikan teh dan air, menunggu pesanan mereka. Kedua gadis itu sesekali melirik Chen Qingyuan dari sudut mata mereka, merasa sangat gembira. Ternyata ini adalah sang penguasa legendaris. Mereka tak pernah menyangka suatu hari nanti mereka akan bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, sedekat itu, sungguh seperti mimpi. Yang mulia, apa tujuan perjalanan Anda? Pemimpin klan Huang Fuchen duduk di kursi utama, menawarkan segelas anggur, dan langsung menanyakan tujuan kunjungan. Saya ingin membeli sesuatu dari klan kuno Tianshui. Chen Qingyuan dan Huang Fuchen saling memandang, mata mereka setenang air. Apa yang kamu beli? Jantung Huang Fuchen menegang, dan tanpa sadar dia merasa ada yang mencurigakan terjadi, dan nadanya jelas dipenuhi dengan sedikit kewaspadaan. Air Taiyin. Kedua belah pihak tidak memiliki banyak persahabatan, jadi jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja terus terang dan tidak perlu menyembunyikan apapun. Setelah kata-kata itu diucapkan, aula menjadi hening. Para tetua tampak terkejut dan berbicara diam-diam satu sama lain. Apa yang mulia inginkan ini? Setelah mengetahui niat pihak lain, Huang Fuchen menyipitkan matanya dan bertanya. Aku punya tempat sendiri, jadi aku tidak akan bicara lagi. Chen Qingyuan berkata, aku tidak butuh banyak, 3 tetes saja sudah cukup. Mau dijual. Air Taiyin sangat berharga. Sekalipun merupakan akar dari klan Tianshui kuno, dibutuhkan 8.000 tahun untuk menghasilkan setetes air seukuran kuku jari. Meskipun klan Tianshui kuno memiliki sejarah yang panjang, klan ini telah punah di setiap era dan tidak banyak yang terlestarikan. Chen Qingyuan mengucapkan 3 kata sekaligus, dan kepala suku itu pun berpikir keras dan tidak berbicara untuk beberapa saat. Memang tidak terlalu serius, tapi tetap sangat penting. Beberapa tetua telah mencapai titik jenuh dalam kultivasi mereka dan mendambakan air Taiyin, bertarung secara terbuka maupun diam-diam untuk waktu yang lama. Apa yang mulia inginkan sebagai gantinya? Huang Fuchen tidak menolak secara langsung, tetapi ingin melihat apakah ketulusan Chen Qingyuan dapat membuatnya terkesan. Klan kuno Tianshui jelas tidak kekurangan sumber daya batu spiritual, kata Chen Qingyuan dengan sungguh-sungguh, lalu perlahan berkata, klan kuno pasti juga punya cukup banyak harta langka. Jika aku menawarkan harga, kemungkinan besar aku tidak akan memuaskan klan kuno. Bagaimana kalau kau sebutkan harganya dulu, dan kita bisa bernegosiasi perlahan? Pendek kata, kita mesti mengambil inisiatif sendiri dan tidak mau dipimpin oleh orang lain. Jika Chen Qingyuan mengajukan harga terlebih dahulu, klan kuno Tianshui pasti tidak akan langsung menyetujuinya, tetapi akan menaikkan tuntutan mereka secara bertahap untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Huang Fuchen merenung cukup lama dan diam-diam berdiskusi dengan para tetua klan. Air Taiyin sangat berharga. Biasanya, jika Anda ingin menukarnya, 1 tanaman obat suci tertinggi dapat ditukar dengan 1 tetes. Setelah beberapa saat, Huang Fuchen berkata, tentu saja, Yang Mulia dapat menukarnya dengan sesuatu yang nilainya setara. Harganya masuk akal. Chen Qingyuan mengangguk sedikit. Saya pikir klan kuno Tianshui akan meminta harga yang sangat mahal, tetapi saya agak terkejut karena mereka begitu ketat dengan aturannya. Jadi, apa rencanamu, Yang Mulia? Klan kuno Tianshui tidak ingin menimbulkan permusuhan dengan Chen Qingyuan, jadi mereka bersedia membuat kesepakatan dan menawarkan harga yang sangat wajar. Selain klan kuno Tianshui, mencari air Taiyin di tempat lain akan jauh lebih sulit.
Zat ini bahkan lebih langka daripada obat suci tertinggi, dan hanya bisa ditemukan sesekali. Tentu saja aku mau beli. Chen Qingyuan setuju, tetapi ia harus menjelaskan beberapa hal sebelumnya. Ia lalu mengeluarkan sebuah buku kecil, merobek selembar kertas, dan melemparkannya ke udara. Kertas ini ada tulisannya. Coba lihat dulu. Apa? Huang Fuchen dan para tetua lainnya tampak bingung. Huang Fuchen mengulurkan tangan dan meraih kertas yang melayang, menurunkan alisnya dan mengamati. Kelopak matanya bergetar beberapa kali, lalu ia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Buku ini mencatat perselisihan masa lalu antara klan kuno Tianshui dan klan Qing, termasuk waktu, tempat, peristiwa tertentu, dan sebagainya, dan ditulis dengan sangat rinci. Kepala, apa isinya? Seorang tetua yang memegang posisi kekuasaan tinggi bertanya. Memanggil. Huang Fuchen dengan lembut mendorong dan menyerahkan kertas itu kepada sesepuh. Kemudian, para tetua menoleh dan melihat kata-kata yang tertulis di kertas itu dengan jelas. Mata mereka berkilat ketakutan dan tertekan. Setelah bertahun-tahun, Yang Mulia masih mengingatnya. Huang Fuchen tidak dapat lagi mempertahankan ekspresi acuh tak acuhnya dan memaksakan senyum canggung untuk mencoba mencairkan suasana. Saya orang yang mengingat kebaikan dan juga menyimpan dendam. Chen Qingyuan selalu menyunggingkan senyum tipis di wajahnya, tampak lembut dan anggun, rasa terima kasih dan dendam itu nyata, dan saya tidak akan pernah melupakannya. Apa yang ingin Yang Mulia lakukan? Kini setelah masa lalu terungkap, ada ruang untuk meredakan situasi. Kalau tidak, lebih baik langsung bertindak tanpa basa-basi lagi. Mari kita selesaikan masalah ini dulu. Ketika klan Qing dan klan-klan lain di negara kekaisaran sedang menyelesaikan perseteruan lama mereka, klan kuno Tianshui diam-diam menghalangi mereka. Kemudian, setelah pesta pamungkas, semua klan kuno bersatu dan ingin menindasku, tetapi sayangnya, aku lolos. Hal ketiga adalah pertempuran dengan klan naga lihai. Saudaraku memiliki tubuh naga sejati dan diidam-idamkan semua pihak. Jika aku tidak muncul untuk menekan kekuatan, dia pasti sudah tercabik-cabik dan dimakan. Chen Qingyuan sudah memutuskan sebelum datang. Meskipun katanya mau beli, sebenarnya dia tidak berniat mengeluarkan uang sepeser pun. Setelah jeda, ia melanjutkan, klan kuno Tianshui ikut campur dalam dendam lama antara Sekte Qing. Untuk mengakhiri hubungan sebab akibat ini, kita setidaknya harus mendapatkan setetes air Taiyin. Dalam pertempuran lihai, meskipun aku membunuh tetua yang memimpin keluargamu bertempur, pada akhirnya kaulah yang salah. Memberimu setetes air Taiyin lagi untuk menyelesaikan dendam ini tidak akan terlalu berlebihan. Pesta pamungkas ini harus ditanggapi dengan serius. Semua klan kuno ikut serta. Pesta ini hampir membunuhku dan meninggalkan tanah airku. Kebencian yang begitu dalam harus dilenyapkan setidaknya dengan 3 tetes air Taiyin. Setelah selesai berbicara, Chen Qingyuan mengambil teh di atas meja, menyesapnya, dan tersenyum cerah. Petik 2. Yan Ze yang duduk di sebelahnya tercengang. Orang baik, ternyata Anda mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun dan tidak berniat membayar. Apa bedanya ini dengan merampok? Sekarang banyak sekali alasannya, dan mereka lebih beradab, tidak seperti perampok-perampok yang tidak berbudaya itu. Yang Mulia, Anda, Huang Fuchen ingin membantah, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, karena apa yang dikatakan Chen Qingyuan tentang dendam lama bukanlah fiksi, tetapi fakta. Jika klan kuno Tianshui tidak ingin menyelesaikan dendam masa lalu mereka dengan saya dan Sekte Qing, maka kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu memperdulikannya. Chen Qingyuan perlahan menyingkirkan senyum di wajahnya dan berkata dengan serius, apakah akan menyelesaikan dendam karma sepenuhnya terserah Anda, Yang Mulia. Tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara, Chen Qingyuan melemparkan panci itu ke kepala pemimpin klan Huang Fuchen. Jika Huang Fuchen menolak kesepakatan hari ini, klan kuno Tianshui akan jatuh ke jurang kehancuran karena King Zong. Sebagai pemimpin klan, ia akan menjadi pendosa abadi dan memikul tanggung jawab besar. Chen Qingyuan lah yang datang untuk membeli barang-barang, tetapi hal itu memberi tekanan psikologis yang besar pada Huang Fuchen. Yang Mulia, silakan minum beberapa cangkir teh lagi dan izinkan saya membahas ini sebentar. Mengetahui dengan jelas bahwa Chen Qingyuan tidak tahu malu, Huang Fuchen tidak berani menolak dan hanya bisa menonton. Ia merasa tak berdaya dan tersenyum pahit. Baiklah, kata Chen Qingyuan sopan, jangan terburu-buru, mari kita santai saja. Huang Fuchen berdiri dan berjalan keluar aula, mungkin untuk mencari tempat lain untuk berdiskusi dengan para pemimpin klan dan leluhur. Sebelum pergi, ia menginstruksikan beberapa dayang cantik untuk memperlakukan kedua tamu terhormat itu dengan baik dan menghukum mereka yang berperilaku tidak sopan. Aku punya saran lain. Jika klan kuno Tianshui merasa kedua pilihan ini tidak cocok, mereka bisa menahanku di sini selamanya dan selesai. Chen Qingyuan menatap punggung Huang Fuchen saat dia melangkah keluar, dan tiba-tiba berkata demikian, tidak tahu apakah itu tidak disengaja atau disengaja.
Huang Fuchen, yang baru saja berjalan menuju pintu, berhenti sejenak, lalu mempercepat langkahnya. Ia pura-pura tidak mendengar dan tidak menjawab. Tampaknya Yan Ze sengaja mencari kesenangan. Jangan bicara soal apakah Chen Qingyuan bisa ditahan. Dengan asumsi biayanya mahal untuk membunuhnya, tidak akan lama lagi klan kuno Tianshui akan dikubur bersamanya. Di masa makmur saat ini, semua orang tahu bahwa Chen Qingyuan memiliki jaringan kontak yang luas, dan jumlah orang berbakat yang bersedia membalaskan dendamnya terlalu banyak untuk dihitung dengan satu tangan. Dui pada saat itu, suku-suku kuno dari semua pihak pasti hanya menonton kesenangan dan tidak akan menawarkan bantuan apapun. Merupakan dosa jika aku telah menyinggung perasaanmu. Yan Ze menyeruput tehnya banyak-banyak, menggelengkan kepala dan mendesah.